Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah ulasan praktik baik yang super praktis dari Mojokerto tentang sebuah program transformatif yang namanya Raya. Kalau Anda berkecimpung di dunia pendidikan, pasti kerasa banget kan susahnya bikin budaya sekolah yang benar-benar hidup dan semangat. Nah, dokumen sumber kita kali ini bakal ngasih tahu kita gimana inovasi ini sukses ngubah ruang guru dari yang tadinya cuma tempat ngerjain tumpukan tugas administratif jadi sebuah pusat inovasi pengajaran yang beneran nyata. Tapi nih, sebelum kita masuk ke solusinya, kita harus jujur nanya ke diri sendiri. Gimana sih rasanya pas guru disupervisi di lapangan? Coba deh kita ingat-ingat. Berapa kali kegiatan supervisi akademik itu jatuhnya cuma kayak rutinitas centang-centang formulir, ya kan? Ini tuh bener-bener rasa frustrasi universal banget buat banyak pendidik. Dan justru dari titik inilah, inisiatif yang mau kita bahas hari ini akhirnya lahir. Oke, jadi ini dia yang bakal kita bahas hari ini. Pertama, tantangan supervisi. Terus yang kedua, memahami inovasi Raya. Ketiga, mekanisme pelaksanaannya. Keempat, solusi kendala di lapangan. Dan terakhir, dampak dan keberlanjutannya. Singkat, padat, dan pastinya langsung ke inti. Kita masuk ke poin pertama ya, tantangan supervisi. Gimana caranya kita bisa bergerak lebih dari sekedar urusan daftar periksa administratif? Masalah utamanya tuh gini, di sekolah-sekolah di Mojokerto, teridentifikasi kalau guru-guru ngerasa supervisi itu cuma sekedar penilaian dokumen, atau kasarnya kayak ajang sidak administratif doang. Sama sekali nggak ada ruang buat ngobrol profesional dari hati ke hati. Logikanya pas kita ngerasa lagi dihakimi, otomatis kita bakal nutup diri kan? Bukannya malah terbuka buat belajar atau benerin cara ngajar kita. Nah, gara-gara tekanan administratif ini, ujung-ujungnya guru cuma ngejar target selesaiin materi silabus secara sendirian. Terisolasi gitu. Mereka benar-benar kehilangan momen buat duduk bareng dan ngerefleksiin mana sih metode yang sebenarnya efektif dipakai di kelas. Budaya serjanya jadi kental banget sama sifat individualistis. Pokoknya urusan kelasmu ya kelasmu, kelasku ya kelasku. Waktu yang mestinya bisa dipakai buat ngedampingin siswa secara personal, malah habis terkuras buat mastiin semua kolom di lembar supervisi udah kecentang. Sayang banget kan? Lanjut ke bagian 2, memahami inovasi Raya, sebuah pergeseran paradigma dalam pendampingan. Jadi, Raya ini lahir untuk ngubah narasinya. Ini singkatan dari Revitalisasi Ekosistem Reflektif dan Kolaboratif Melalui Pendampingan Personal. Intinya, kita mau ngubah cerita dari yang tadinya cuma penilaian administratif yang kaku, jadi sebuah perjalanan belajar yang benar-benar saling dukung, baik buat guru maupun kepala sekolah. Namanya emang gampang diingat, tapi maknanya itu loh, dalam banget. Ini soal menghidupin lagi semangat kolaborasi dan refleksi di lingkungan sekolah. Coba perhatiin deh perbandingan ini. Kelihatan banget kan bedanya? Kita benar-benar bergeser dari pola pikir cara lama yang terisolasi dan cuma ngejar angka penilaian ke arah kemitraan ala Raya yang lebih humanis dan saling support. Jadi pengawas itu nggak lagi datang sebagai juri penilai, tapi hadir sebagai mitra diskusi yang memberdayakan. Tujuannya, ya buat ngebantu guru supaya mereka bisa nemuin sendiri solusi ngajar terbaik versi mereka. Bener-bener sebuah gebrakan menurut saya. Oke, sekarang bagian 3. Mekanisme pelaksanaan. Ini dia peta jalan bertahapnya menuju revitalisasi. Nah, terus gimana sih wujud aslinya di lapangan? Bagan alur ini memetakan perjalanannya dengan rapih banget, mulai dari langkah paling awal, yaitu pemetaan kebutuhan, sampai puncaknya di deep learning atau pembelajaran mendalam. Jadi ini bukan program yang kayak datang, laksanain, terus ditinggal gitu aja. Enggak, ini tuh sebuah siklus terstruktur yang terus jalan berkesinambungan. Kita breakdown 3 langkah pertamanya dulu ya. Langkah-langkah awal ini mastiin kita beneran paham apa masalah dasarnya sebelum mulai bertindak. Pertama, kita petain dulu kebutuhan aslinya lewat supervisi awal. Terus, pendekatannya digeser pakai metode coaching secara personal, bukan sekedar ngasih instruksi satu arah. Habis itu, baru deh supervisi reflektif dilakukan lewat observasi kelas yang dilanjutin sama dialog yang santai dan aman buat para guru. Terus di langkah-langkah berikutnya, kita bikin budaya baru ini bener-bener nempel. Selesai dialog, guru diajak buat ngerefleksikan praktek pengajaran mereka buat perbaikan ke depannya. Nah, apa yang berhasil dan apa yang gagal di kelas itu, nantinya dibagikan santai di komunitas belajar sesama guru, biar bisa saling dukung. Dan pastinya, semua proses ini dipantau dan dievaluasi terus-menerus sama pengawas, buat mastiin budayanya udah bener-bener mengakar kuat. Masuk ke bagian 4, solusi kendala di lapangan. Waktunya kita ngadepin realitas di dunia nyata. Jujur, bagian ini menarik banget. Kalau kita lihat pemetaannya, setiap alasan atau rintangan yang sering muncul di lapangan itu langsung dijawab pakai solusi yang super praktis. Guru belum terbiasa refleksi secara rutin, nggak usah dipaksa nulis jurnal panjang lebar, kasih aja contoh refleksi yang simple.
Nggak ada waktu atau menganggap supervisi cuma urusan admin, kita buat jadwal coaching pasca supervisi yang jelas. Terus buat ngilangin budaya individualistis, komunitas belajarnya dikuatkan. Semuanya benar-benar terjawab. Rahasia suksesnya program ini tuh ada di pendekatan humanisnya. Raya ngajak para pendidik ngobrol sebagai rekan sejawat. Program ini ngerti dan memvalidasi banget kalau guru tuh udah capek sama beban kerja yang numpuk, tapi di saat yang sama ngasih bukti nyata kalau pendekatan kolaboratif yang terstruktur ini justru bakal ngemat waktu dan energi mereka buat ke depannya. Bayangin deh, kalau Anda nggak harus pusing sendirian mikirin cara ngajar materi yang susah, karena bisa diskusi bareng, beban kerja pasti kerasa jauh lebih ringan kan? Oke, bagian terakhir, dampak dan keberlanjutan. Kita bakal bahas perubahan terukurnya dan gimana pandangan ke depannya. Hasil di sekolah-sekolah percontohan kayak SMKN 1 Mojokerto dan beberapa sekolah lainnya benar-benar luar biasa. Rasa kesepian yang dulu sering banget dirasain guru pas di kelas sekarang udah hilang, digantiin sama ekosistem kolaborasi yang kuat. Guru-guru malah jadi antusias buat sharing cara ngajar andalan mereka dengan rekan sejawat. Pembelajaran pun jadi jauh lebih mendalam dan berpusat ke siswa, karena gurunya punya ruang buat berkembang. Saking bagusnya, program ini udah sukses direplikasi ke sekolah-sekolah sasaran lainnya, yang ngebuktiin kalau program ini keberlanjutannya sangat menjanjikan. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan reflektif yang cukup provokatif buat dibawa pulang ke sekolah atau institusi Anda masing-masing. Gimana bisa kita ngarepin pembelajaran yang kritis, mendalam, dan bermakna dari siswa kalau pendidiknya sendiri nggak pernah dikasih ruang, waktu, dan rasa aman buat ngelakuin refleksi yang mendalam? Raya udah ngebuktiin satu hal penting. Ketika kita merawat gurunya dengan baik, sebenarnya kita juga lagi merawat masa depan para siswanya. Menarik banget buat direnungkan ya. Terima kasih banyak udah nyimak ulasan kita kali ini.